Di nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang ke-6, pembacaan kita yang pertama, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Jika saudara sudah temukan, kita akan sambut firman Tuhan dan kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 10, demikian bunyinya, kita baca bersama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pembacaan berikut Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Mulai ayat 10. Kita akan baca bergantian, saya baca duluan, kemudian jemaat Tuhan ayat 11. Saya baca lebih dulu, demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita baca bersama sekali lagi ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari hal menjadi pribadi yang tangguh. Setelah kita belajar satu topik beberapa minggu tentang ketika Tuhan mendidik umatnya, atau ketika Tuhan mendidik kita, di situ kita belajar bahwa mutlak setiap orang percaya akan mengalami dan memasuki didikan Tuhan. Di situ juga kita belajar apa maksud dan tujuan Tuhan mendidik kita. Dan di situ juga kita belajar hasil daripada didikan Tuhan. Dan sebagai wujud nyata daripada hasil didikan Tuhan, menghasilkan pribadi yang tangguh. Kata pribadi yang tangguh, ini bukan bersifat secara global, secara umum, tetapi ini bicara setiap pribadi lepas pribadi dari setiap orang percaya. Dikatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi sangat jelas di sini bahwa yang dimaksud dengan pribadi yang tangguh ini bukan bicara tentang kekuatan fisik dari seorang manusia lahiriah. Bukan juga bicara soal kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seseorang secara manusia lahiriah.
dan bukan juga kemampuan, kekayaan, kedudukan, kewenangan, dan segala apapun yang dimilikinya secara manusia lahiriah. Bukan. Tetapi dikatakan di sini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ayat ini berbicara atau menyatakan dan menganjurkan agar setiap orang percaya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, ini juga bukan bicara soal hal yang aneh-aneh pada manusia lahiriah. Tetap juga dia tidak bicara tentang hal-hal yang lain, atau yang membingungkan, atau yang tidak ada, atau yang tidak bisa dicapai, yang tidak bisa dimiliki, yang tidak bisa terjangkau, bukan. Tetapi ini berbicara jelas dia adalah saudara dan saya adalah manusia lahiriah. Tetapi sebagai orang percaya adalah orang percaya yang sudah lahir baru, dan mereka ini dikatakan harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kuasa Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kalau kita bicara kuat di dalam Tuhan, tidak juga dapat dilepaskan dari manusia lahiriah, sekalipun ini bicara soal iman, percaya orang tersebut kepada Tuhan, tetapi di sini bicara di dalam pribadi manusia lahiriah yang sekaligus sebagai orang percaya. Mereka ini adalah pribadi-pribadi yang tangguh di dalam menjalani hidupnya, apapun yang dia alami secara pribadi, tergantung keberadaannya dalam hal pribadi sebagai apa. Remaja kah? Kenapa kita mulai dari remaja? Karena disitulah permulaan akil balik untuk orang menjadi seseorang yang jelas menjalani hidupnya ke depan, dimulai dari situ. Seseorang yang mulai akil balik dimulai dari remaja. Apakah dia seorang remaja? Orang percaya tapi masih remaja? Seorang pemuda tetapi juga sebagai orang percaya? Seorang dewasa juga tetapi dia adalah orang percaya? Seorang ibu atau seorang ayah, seorang suami atau seorang istri, atau juga tadi selain pemuda juga seorang pemudi, tetapi dia adalah orang percaya. Tuhan menghendaki pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang tangguh. Kenapa, saudara? Sebab kalau kita melihat secara real kondisi real dunia sekarang, yang kita dengar yang namanya berita, yang kita saksikan dengan mata secara langsung, yang kita lihat lewat tayangan televisi atau tayangan apapun, kemudian yang kita alami sendiri di mana kita berada, entah itu di rumah, dalam lingkungan rumah tangga, keluarga, di dunia bisnis, di kampus, di sekolah, dimanapun kita menemukan pribadi-pribadi yang hidupnya dipermain-mainkan oleh realita. Mari kita renungkan berbagai problem yang sedang terjadi, yang kemudian diberitakan, kemudian diceritakan, ada juga yang kita dengar lewat cerita orang, tetangga, teman, siapapun. Mari kita renungkan dan sejenak kita ingat, bahkan juga yang terjadi pada diri kita.
Apa yang akan terjadi dalam diri seseorang ketika ia menghadapi problem dalam rumah tangganya sebagai suami, sebagai istri? Bukankah kita mendengar berita istri membunuh suami, suami membunuh istri, orang tua memperkosa anak kandung membunuh ibu? Itu yang kita disuguhi setiap hari, pribadi-pribadi yang dipermain-mainkan dengan masalah hidup sehari-hari dalam kehidupannya. Itu yang kita ketahui. Orang yang terjun ke dalam dunia kriminalitas, orang yang terlibat dengan narkoba, pelarian dengan, pokoknya kita menemukan. Kalau kita mau simpulkan semua berita yang kita dengar, sederhana kesimpulannya. Pribadi-pribadi yang menghadapi masalah-masalah yang real dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa atasi. Sebagian ada yang dapat mengatasinya dengan analisa logik. Tetapi logika itu atau logika itu sangat terbatas untuk dapat menyelesaikan. Dan kalau itu tidak dapat terselesaikan, maka itu sebabnya ditempuh segala macam cara untuk menyelesaikan menurut caranya sendiri. Dan juga tidak luput anak-anak Tuhan di dalamnya juga mengalami hal yang sama. Mari kita renungkan, saudara, masalah apa yang hadir dalam kehidupan saudara yang tidak dapat teratasi dan tidak dapat saudara atasi, yang kemudian itu sangat mengganggu pikiran, menyita pikiran, sangat mengganggu ketenangan saudara. Saudara tidak menikmati damai sejahtera dan segala macam apapun. Mungkin saudara berkata, ya karena saya tidak punya duit. Tapi duit bukanlah jawaban untuk menyelesaikan segala sesuatu. Nah, oleh karena Tuhan tahu persis kondisi ini yang bisa terjadi di dunia ini kepada siapapun, makanya Tuhan menghendaki setiap pribadi umatnya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kenapa bicara pribadi? Karena masuk surga juga pribadi. Kita tidak bisa bergandengan tangan untuk selamat masuk surga. Pribadi-pribadi. Kenapa pribadi? Karena masalah iman juga sangat bersifat pribadi. Dan Tuhan tidak berurusan dengan yang lain. Tuhan berurusan kepada pribadi kita. Saya selalu ingatkan, entah si A atau si B menjadi penyebab saudara kecewa, saudara lemah, saudara tinggalkan Tuhan, saudara dalam keadaan terpuruk. Tuhan tidak mempersoalkan si A, si B yang sebagai penyebab, tapi Tuhan mempersoalkan kita, kenapa kita seperti itu. Adapun si A, si B itu urusannya belakangan dengan Tuhan, tetap ada urusannya, tapi yang sekarang itu, ini yang terjadi. Makanya ada kata pribadi-pribadi yang tangguh. Makanya juga firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan yang sederhana, selama saudara dan saya menjadi orang percaya, adakah kita menikmati mengalami kekuatan Tuhan itu di dalam diri kita? Setiap saat. Kenapa setiap saat? Karena realita hidup itu hadir setiap saat selagi kita masih hidup. Dan setiap realita hidup bisa berubah menjadi problem. Nah, kalau kita
hidup di dalam Tuhan atau sudah menjadi orang percaya di dalam Tuhan, tetapi kita tidak menikmati kekuatan kuasa Tuhan itu bekerja begitu rupa di seluruh aspek hidup kita, bukan kekuatan kita, tapi kekuatan dari Tuhan yang ada di dalam kita itu bekerja begitu rupa, dan seperti yang terakhir tadi berkata, memberiku kemenangan. Baik, sekarang kita kembali kepada Alkitab kita yang baru saja kita baca. Paulus menyurat kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi ini adalah salah satu jemaat yang sangat kuat di dalam mensponsori atau menunjang pelayanan Paulus dalam hal finansial. Beda dengan jemaat-jemaat kaya yang lainnya. Ada beberapa jemaat-jemaat kaya yang ada di kota-kota lain. Filipi ini jemaat yang sederhana. Kita tahu jemaat Korintus, Paulus harus mempermalukan mereka dengan berkata, aku merampok jemaat lain demi untuk melayani kamu. Tapi Filipi ini tidak. Nah, saudara, di dalam hal Paulus menyurat kepada mereka, Paulus menyatakan bagaimana kesulitan yang begitu rupa yang menimpa dirinya di dalam pelayanan. Akan tetapi dia menyampaikan itu kepada jemaat Filipi. Dia menyadari bahwa jemaat Filipi ini sangat sayang kepada dia dan sangat mendukung dia di dalam hal finansial. Karena Tuhan memakai tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dia menyampaikan, aku berkata seperti ini bukan karena aku dalam kekurangan, tapi aku mau menyampaikan ini kepadamu. Dan aku sangat bersuka cita kepada Tuhan bahwa pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, sekarang dia menyatakan apa yang dia alami dalam berbagai macam realita di dalam aspek-aspek pelayanan dalam hidupnya, dan sekaligus bagaimana dia berhasil mengatasi semuanya itu. Mari kita buka Filipi pasal 4 tadi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Sekarang langsung saja ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sampai sini dulu. Saudara, dari pola hidupnya, dalam memanage hidupnya, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ternyata dari ayat ini kita juga boleh menemukan mengapa realita hidup itu berubah menjadi persoalan. Saya yakin saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu, realita hidup yang nyaman di Taman Eden dinikmati begitu rupa, berubah menjadi persoalan ketika apa? Ketika terjadi pelanggaran. Jadi juga sama ini. Ini perlu bagi kita semua di dalam mengelola atau memanage hidup kita sehari-hari. Kalau realita hidup yang kita hadapi tidak mampu kita manage dengan baik, kalau di dalam bahasa umum manajemen konflik, maka ini berbahaya. Realita hidup itu berubah menjadi masalah. Nah, saya ingin saudara dapat menangkap kalimat ayat firman ini yang dikatakan oleh
Paulus. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan. Sebab apa? Sebab aku telah belajar. Belajar. Masih ingat didikan Tuhan? Aku telah belajar. Jadi hidup itu, realita hidup juga itu adalah pembelajaran. Tuhan mendidik kita dengan banyak cara dan dari segala macam pihak. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini manajemen hidup yang luar biasa. Di dalam menghadapi segala realita. Aku telah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tangkap itu saudara. Segala keadaan. Jadi realita hidup apapun di mana iblis juga berusaha untuk menggugurkan, menerobos dan menyentuh Paulus tidak mempan. Di dalam segala keadaan aku telah belajar mencukupkan diri. Kapan segala keadaan ini berubah jadi masalah? Saudara bisa nangkap kalau segala keadaan jadi masalah, berarti mana-mana ada masalah. Dan siapa penyebab? Jadi sebelum kita belajar lebih dalam tentang menjadi pribadi yang tangguh ini dulu. Ya diri kita sendiri. Karena tidak belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Lebih banyak membeli apa yang diinginkan daripada apa yang dibutuhkan. Maka terjadilah aspek finansial akan berubah menjadi masalah. Bisa nangkap ya? Nah, sudah tahu kurang sehat, akan tetapi dia tidak jaga dengan baik tubuhnya yang kurang sehat, maka dari aspek kesehatan jadilah masalah. So dibilang darah tinggi, yang dia paling suka ikan asin yang ada di tinutuan, maka jadilah masalah. Menikmatinya sadap, baru taruh piring langsung tak kancing. Ya, ini kan realitas sedap berubah jadi masalah. So tahu kolesterol, yang dia paling suka babi tore. Ya, sadap memang. Saudara tahu itu babi tore Palu lagi sangat populer di Surabaya. Saya jadi heran juga. Di segala penjuru ada babi tore Palu. Ditulis lagi babi tore Palu. Saya bilang, bagus juga ini ya. Dulu Palu terkenal puluhan tahun, 40 tahun yang lalu dia punya Persipal sepak bola, terus lenyap, tidak pernah muncul lagi puluhan tahun. Ini muncul lagi di babi tore, sampai di online kan babi tore Palu. Nah, jadi kalau mau makan pansit yang seperti di sini, sabak sadap di sana. Baku muka lagi dengan El Betel, itu amping lau. Dia pakai babi tore Palu. Wah, nah jadi masalah kan? Tapi aku mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi tahu batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ini so dekat Natal, Bro. Ya, kebiasaan kita orang Indonesia Timur mesti ada itu kue toples, bukan cuma satu macam. Mesti ada Coca-Cola, Fanta, Sprite dan lain sebagainya. Di tempat lain kurang, hampir tidak ada kalau Natal di tempat lain. Ya, tapi sesuai cukupkan diri. Ya, dikatakan di sini, aku tahu, aku mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Jadi kalau tahun baru, tidak usah itu pakai baju kredit. Ya, baju baru tapi cicilan tidak usah. Nggak usah. Ya. Karena kadang-kadang pernah terjadi seperti itu. Bukan main dia mimpin pujian di depan, dia belum lunas bayar sama kita DP cicilan. Nah, siapa suruh kan kasih cicil? Ya, no? Namanya kalau saya yang begitu saya tidak pusing. Siapa suruh? Namanya bisnis tentu hitungan bisnis, tak? Kenapa dia cicil? Ya tentu mahal harganya, makanya cicil. Tapi dia so pakai haleluya, hosana. Oh, di bawah bilang, capat itu store. Apalagi sonatanya malam kudus. Tapi baju kurang kudus. Nah, hati kudus cuma baju kurang. Dia usah cukupkan diri. Saya tidak tahu kapan, nanti satu saat nanti kalau setelah ini kan April nanti ada ulang tahun gereja ke-42. Acaranya agak khusus ya, kita mau undang bukan cuma kalangan GPPS. Nanti untuk tahun keberapa nanti kita buat pameran. Dan saya juga akan tampilkan baju saya yang pertama di Palu. Ya, masih ada sampai sekarang. Simpan kenang-kenangan. Kenapa? Tidak perlu, satu baju bisa pakai 20 tahun. Ya, nah, bro, 20 tahun, bro. Siapa? Apalagi kalau baju putih tiap minggu, tidak orang mau tahu. Ya, jadi cukupkan di dalam segala hal. Ini belum lagi tas. Ibu-ibu itu paling gila tasnya, saya heran itu. Ya, biar ada tas begitu masuk di mall mata di tas lagi. Dan yang paling bodoh adalah kalau dia bembeng itu tas DP merek dia taruh di luar. Saya baru-baru jalan dengan salah seorang ibu pengusaha. Saya rasa geli. Kenapa? Ya tasnya mungkin mahal sekali ya. Tapi dia bembeng DP merek di luar. Kalau saya paling tidak suka pakai itu merek di luar. Kenapa? Yang punya perusahaan harus bayar kita. Kenapa? Karena sama dengan kita iklankan kan? Ya, sama dengan kita iklankan. Oke, pokoknya salahkah punya tas? Tidak. Tapi cukupkan dalam segala hal. Mampu beli, beli. Siapa? Nah, tapi cukupkan. Ya, cukupkan. Jadi kita lihat di sini, itu realita tidak akan berubah jadi masalah. Tapi kalau kita tidak bisa mencukupkan diri dalam segala hal, ya memang jadi masalah. Jadi masalah. Saudara tidak terlalu hina kalau datang ibadah dengan jalan kaki, tidak hina. Atau naik ojek, dibonceng ojek, turun, buka helm, rambut tak bongkar. Makanya lebih lama di cermin sepeda motor sebelum masuk di dalam ruangan. Tidak apa-apa, tidak hina saudara naik ojek. Ya. Tidak apa-apa. Kalau so tiba saatnya, ya. Harus boleh. Pepep, bye-bye, duluan ya kan? Ya tunggulah saatnya, sabar. Cukupkan dulu. Dengan segala mencukupkan diri dalam segala hal. Nah, ini yang akan membawa kita cakap. Ini. Telinga kita ini cuma bisa dengar satu HP. Kalau dalam kondisi terpaksa, ya, ini bagi bisnismen yang sangat sibuk. Di sini sebelah, dia satu sini. Jadi, ya tunggu sedikit ya, jangan tutup. Nah, bicara, ya, tetapi cukup satu nomor, satu HP. Ya, kalau saudara orang penting, ya itu satu nomor untuk istri, satu nomor untuk anak, satu nomor untuk teman bisnis. Itu terserah. Tetapi mari kita cukupkan dengan dalam segala, cukupkan diri dalam segala. Jadi kita yang mencukupkan, kita yang kasih pas. Ya, kita yang kasih pas itu. Dengan demikian tidak jadi masalah. Nah, apa hasilnya dari mencukupkan diri ini? Ayat 11, ayat 12. Ayat 12, kita baca sama-sama. Aku tahu apa itu kekurangan.
Dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini menjadi pribadi yang tangguh adalah, jadi jangan saudara salah tangkap topik ini, kemudian saudara anggap segala perkara dapat kutanggung oleh karena Kristus yang menguatkan aku. Tetapi kita lihat, yang jadi perkara itu siapa yang bikin? Yang membuat realita hidup itu berubah jadi masalah itu siapa yang menjadikan itu? Bukan itu. Itu pergumulan yang sia-sia. Itu kebodohan. Kalau oleh karena kita yang menjadi penyebab, merubah realita yang harusnya dinikmati menjadi persoalan, itu kebodohan kita. Tetapi kecakapan di dalam memanage realita ini dulu yang harus kita miliki. Dan dengan kekuatan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, dikatakan. Bukan kekuatan diri sendiri, kekuatan di dalam menyelesaikan itu, sehingga masalah itu tidak membuat kita menjadi terpuruk. Mari kita tangkap apa yang Paulus katakan. Aku tahu apa itu kekurangan. Kekurangan secara lahiriah membuat setiap pribadi menjadi mengeluh. Itu lumrah secara manusia lahiriah. Mengeluh, menggerutu, bingung, cemas, khawatir. Pokoknya suasananya tidak enak. Tapi Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Dengan kata lain, kekurangan itu dia nikmati. Tapi tidak logik kalau mengatakan kekurangan itu dinikmati, atau boleh, atau di kalimatnya diputar, kekurangan itu adalah suatu kenikmatan. Itu tidak logika. Tapi itulah kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Ketika kita menghadapi kekurangan, kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Bukan mengeluh, bukan bingung, bukan menggerutu, bukan cemas, bukan khawatir. Tapi inilah realnya. Inilah realnya. Dan ketika suasana atau situasi kondisi kekurangan ini terjadi, kita justru tidak boleh merubahnya menjadi masalah. Karena kondisinya sudah bermasalah. Dan apakah kekurangan ini terjadi karena kita yang menjadikannya masalah sehingga jadi masalah kekurangan? Kita menghadirkan kekurangan ini karena kita yang menjadikannya berubah jadi masalah? Atau itu sesuatu yang alamiah sedang terjadi dan menimpa, saya istilahkan menimpa hidup kita. Dan Tuhan izinkan kita masuk di dalamnya sebagai suatu pembelajaran seperti yang kita baca tadi. Pembelajaran. Dan ini membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh. Kita bicara dulu aspek ini ya. Nanti kita bicara hal yang lain. Kalau kita bicara kekurangan, sebagian orang mengalaminya, sebagian orang belum mengalaminya. Tapi pasti semua akan mengalaminya. Dan kalau kita berbicara tentang kekurangan,
Setiap orang yang sudah mengalaminya tidak pernah mengharapkan untuk masuk lagi di dalam peristiwa itu. Makanya ada orang yang punya filosofi hidup takut jadi miskin. Itu ada pribadi-pribadi seperti itu. Kenapa? Saking dia sudah pernah mengalami susah sengsara yang begitu berat. Tapi sebenarnya hal itu tidak beralasan sebagai orang percaya takut jadi miskin. Tidak perlu sampai ke situ karena Tuhan tidak pernah memang merencanakan hal itu. Nah, di saat-saat seperti ini Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Saudara, salah satu hamba Tuhan yang memiliki gereja termewah di dunia, itu adalah dari seorang yang sangat kekurangan dan sangat miskin ketika angin tornado menimpa kotanya dan lenyap semua. Mau beli kayu api di musim dingin saja tidak ada. Sehingga itu buah-buah pinus yang biasa dipakai hiasan Natal, itu yang dikumpulkan untuk jadikan kayu api untuk dibakar pada musim panas supaya ruangan menjadi hangat. Tetapi Tuhan di situ dia belajar, dan satu kalimat yang luar biasa dikatakan seperti ini: penderitaan tidak pernah tahan lebih lama tinggal di dalam diri orang yang ulet. Penderitaan itu tidak kerasan tinggal pada diri orang yang ulet. Dan luar biasa. Kemudian Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan. Dan memiliki gereja namanya Kristal Katedral. Gereja yang terbuat dari kaca. Robert Schuller itu seorang hamba Tuhan yang begitu awalnya terpuruk sebelum jadi hamba Tuhan. Kemudian dia bukan cuma jadi hamba Tuhan, dia juga dengan pengalaman imannya dia miliki dari tempat yang sangat terpuruk menjadi pribadi yang tangguh dan kemudian menghasilkan hal yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Dia menjadi motivator-motivator bagi para pengusaha-pengusaha yang sedang akan gulung tikar. Dalam berbagai seminar ia dipanggil untuk menjadi motivator. Menginspirasi setiap pribadi untuk mereka bisa bangkit kembali dan memiliki harapan. Inilah kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Kekuatan menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita memang tidak kuat. Kita memang tidak mampu. Nanti kita melihat bagaimana Paulus mengatakan itu. Tetapi kekuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan, yang ada di dalam diri kita sebagai pribadi yang sudah menerima Kristus, di mana dia itu pada saat segala aspek ini terjadi atau hadir dalam hidup kita. Realita-realita ini kita masuki. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu juga apa itu kelimpahan. Saudara mungkin berpikir, kita tidak butuhkan kekuatan Tuhan kalau kita dalam kelimpahan. Kita jauh lebih membutuhkan kekuatan dari Tuhan di saat kelimpahan, melebihi di saat kekurangan. Kenapa? Sebab pada umumnya orang-orang percaya berusaha membangkitkan imannya dalam kekurangan dan berusaha meyakini Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak tinggalkan. Tapi ketika di dalam kelimpahan memang Tuhan tidak tinggalkan, tapi kita yang bisa tinggalkan Tuhan. Jadi kita juga membutuhkan suatu kekuatan ilahi di dalam Kristus Yesus Tuhan di saat kita berada di dalam kelimpahan. Ini aspeknya. Supaya ketika kelimpahan ini ada pada kita,
Entah dalam hal apa saja dalam hidup kita, baik secara materi, secara kehormatan, secara kekuasaan, kewenangan, dan lain sebagainya, kita bisa tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita tetap dengan jadi pengaruh kekuatan duniawi itu akan menjadi kuat dan muncul di saat kita kelimpahan. Coba sederhana. Waktu tidak ada televisi di rumah, itu cuma benda kecil kan? Cepat tidur. Dan lebih banyak jam doa. Tapi begitu ada televisi, lebih banyak di depan televisi. Dulu belum ada televisi. Doa semalam suntuk lancar. Begitu ada televisi, doa semalam suntuk dia tidak tahan, mengantuk. Tapi nonton bola sampai subuh tidak mengantuk. Dan dia berusaha kasih bataman dengan kopi supaya tidak mengantuk. Coba mari kita renungkan. Dibutuhkan kekuatan Tuhan. Bayangkan saudara, itu benda kecil saja. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk tolong kita terlepas dari ini barang ini. Belum lagi ibu-ibu yang sangat suka itu film seri India. Dan saya terkejut ketika memonitor kenapa ibu-ibu ini suka film seri India. Dia bilang gagal-gagal DP laki-laki. Aduh cilaka. Aduh bahaya ini, bahaya. Aduh. Kita mau tanya ibu, betul itu? Gagal-gagal DP. Dia tidak tahu. Mereka ini seringkali tertipu dengan iklan. Ya, kita tidak bicara etnis, tapi saya harus jelaskan saudara. Kalau mereka itu disorot, memang kelihatan kayak, gagah sekali, kayak rupa orang bule. Padahal tidak ada orang India yang putih, saudara. Kalau orang Arab banyak yang putih. Jadi tabale ini mereka punya pemahaman nih tabale. Coba kasih tunjuk saya di mana ada orang India yang putih. Itu yang saudara lihat di televisi. Sudah diatur begitu rupa itu tata cahaya. Nah, mungkin saya mantau saya tidak suka nonton. Karena ibu-ibu juga bilang, gagal DP laki-laki. Kata, aduh, sebaik kalau remaja putri ini ibu-ibu. Film seri, kas tinggal itu gorengan. Kas tinggal gorengan nonton film India. Dia so lewat Korea, India lagi. Ada. Nah, kalau zamannya saya masih remaja, India itu film yang cuma tukang kasih menangis. Tapi sekarang mungkin so berubah. Yang kasih menangis justru lebih banyak Korea. Ya? Banyak yang meleleh air mata nonton film Korea. Dulu kalau setiap orang keluar dari bioskop kalau film India, bangka-bangka semua mata. Dulu, tidak sekarang. Saya nanti mau habis ibadah kita mau tanya salah satu ibu-ibu penggemar apa betul bagaimana, karena saya tidak suka, belum pernah nonton film India. Nah, jadi juga dibutuhkan. Susah-susah jalan kaki, tidak pernah terlambat naik sepeda, datang ibadah. Begitu Tuhan so berkati. Entah itu roda 2 yang berjalan sendiri atau roda 4 yang berjalan sendiri, gereja tak lewat. Jadi kemana? Ke luar kota. Tidak apa-apa luar kota. Tapi ini hari jadi dibutuhkan juga kekuatan Tuhan supaya kita juga bisa memanage masa-masa berkelimpahan. Dulu kekuatan kaum muda di sini luar biasa. Sekarang mereka kalau ada kerja bakti, ada ini, agak sulit. Kenapa agak sulit? Mereka semua sudah kerja. Ya puji Tuhan, sebenarnya kalau semua sudah kerja berarti bukan pengangguran. Tapi adakah kalau hari Minggu kan tidak kerja kan? Nah marilah, anak muda. Biasanya malam yang banyak anak muda. Marilah sebentar kita kerja bakti di Bukit Doa. Karena cuma hari Minggu yang ada.
Ya kan? Nah, di mana itu anak muda? Malah remaja. Yang lebih gitu. Jadi kita lihat di sini, masa kelimpahan dibutuhkan juga kekuatan dari Tuhan yang bekerja di dalam diri kita untuk dapat menghandle, jangan sampai realita kenikmatan ini berubah jadi masalah. Ya, jadi ini, aku telah belajar, semua menjadi pelajaran. Segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Ini semua kondisi real. Saya yakin semua juga pernah mengalami hal yang sama. Di saat mana mau makan saja susah. Dan kita harus dengan begitu rupa mengatur. Ibu-ibu yang punya anak tidak mampu beli susu, dia kasih air beras pertama. Itu dulu kan orang tua begitu, tidak tahu sekarang. Jadi itu beras kalau mau dikukus jadi nasi, air beras yang pertama itu diambil, dikasih jadi susu anak. Syukur saudara kalau mungkin tidak ada yang seperti itu. Tapi ada yang pernah mengalami seperti itu. Kenyang. Nah, jadi semua ini bisa menjadi masalah. Problem yang harus kita hadapi. 13 kita baca sama-sama. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung. Bukan karena kekuatan Paulus, bukan karena kecakapan, kemahiran, atau memiliki intelektual yang begitu rupa untuk menganalisa secara logik, secara apa yang dia alami, bukan. Dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara, mari kita sadari di dalam manusia lahiriah wujudnya ini, di mana manusia lahiriah yang berwujud ini adalah pribadi yang lahir baru, pribadi yang sudah terima Yesus, pribadi sebagai orang percaya. Kekuatan daripada Tuhan yang ada di dalam kita ini harus bekerja begitu rupa di dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau tidak, kita tidak akan mampu. Mari kita renungkan. Berapa banyak orang dalam kekurangan, kemudian pada akhirnya terjadi hal-hal yang sangat memalukan, terjadi hal-hal yang mengerikan. Ada yang menjual diri yang memalukan, ada yang membunuh mengerikan. Banyak hal terjadi. Karena secara akal pikiran manusia lahiriah ini memang tidak mampu untuk dapat diatasi. Sama juga halnya kelimpahan. Berapa banyak orang-orang yang tersohor, baik dia sebagai konglomerat, baik dia sebagai artis, politikus, apapun dan lain sebagainya. Banyak yang bunuh diri. Apakah mereka kurang? Mereka justru dalam kelimpahan. Dan kita tidak bisa katakan berita bunuh diri itu hal yang biasa saja. Karena kita tidak pernah mengetahui pribadi-pribadi yang bersangkutan ini apa yang sedang dia alami sampai dia bunuh diri. Kita cuma dengar berita bunuh diri. Ada yang terjun
Kita cuma dengar seperti itu. Dari apartemen, puluhan lantai dan lain sebagainya. Tapi kalau kita meneliti ataupun juga ingin tahu apa yang terjadi, mereka ini orang yang hidup dalam kelimpahan. Baik, mari kita buka 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Kita baca. Aku bersyukur kepada Dia, yaitu kepada Tuhan Yesus, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Saudara, saya ingin membawa saudara menyelami akan kalimat ayat ini. Saudara dengarkan ya, sambil lihat di Alkitab. Saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia, yaitu kepada Yesus, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Saya ingin tanya saudara, baca sampai di sini, sesungguhnya apa yang Paulus alami? Kalau kita baca sampai di sini hanya sebuah kalimat biasa saja. Tapi sekarang saya mau tanya, dan pertanyaannya akan menolong saudara mengingat peristiwa-peristiwa apa saja yang saudara pernah alami. Siapa yang duduk di ruangan ini di dalam doanya karena suatu hal yang dialami, dia mengeluarkan kalimat seperti ini. Tuhan, kuatkanlah saya, kuatkanlah hamba-Mu. Pernah? Pernah? Apa sesungguhnya yang saudara-saudara alami sehingga keluar kalimat Tuhan, kuatkanlah hamba-Mu? Itu berarti kalimat itu keluar karena saudara tidak kuat menghadapi persoalan, masalah yang sedang menimpa saudara. Saudara mau bertindak, saudara mau melakukan sesuatu, tetapi saudara tahu itu tidak dapat saudara lakukan karena tidak punya kemampuan. Ada banyak orang berkata dan berdoa, Tuhan kuatkan hamba-Mu, itu dengan linangan air mata. Ini kalimat doa yang bukan hanya sekedar kalimat kuatkanlah hamba, tapi pribadi yang sedang mengalami pergumulan yang dahsyat, kemudian meledak, Tuhan kuatkanlah. Dan kalau Paulus berkata seperti ini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Saya yakin saudara akan terbayang apa yang Paulus alami. Dan bagi saudara yang suka membaca Alkitab, saudara sudah menemukan apa saja yang Paulus alami pada saat itu. Dan begitu beratnya pelayanan yang dia alami. Dan Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pribadi yang tangguh itu, yang dapat dikatakan pribadi yang tangguh, adalah pribadi yang tetap bertahan di dalam kesetiaan. Apapun yang terjadi, itu baru bisa dikatakan setia. Pembaca Alkitab saudara akan menemukan pergumulan yang sengit yang Paulus alami di dalam pelayanan. Tapi dia tetap setia melayani. Kekuatan yang seperti ini yang kita tidak miliki secara manusia lahiriah, perlu kita miliki. Kenapa? Tahun ini segera selesai, 1 bulan lebih lagi. Kita memasuki dan melanjutkan pergumulan kita ke depan. Baik, mari kita buka Kolose 1 ayat 29. Dan kita menemukan
bagaimana kondisi Paulus saat itu. Tidak beda dengan apa yang sedang kita alami. Tetapi ia memberi keleluasaan kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Kolose 1 ayat 29. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Inilah. Memang pergumulan. Kita tidak bisa katakan saya tidak mau bergumul. Tetapi pergumulan yang disertai kuasa Allah itu akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman ilahi yang luar biasa. Bukan dengan pergumulan kekuatan diri sendiri, itu beda saudara. Beda. Bahkan bisa mengakibatkan ujung-ujungnya masalah-masalah yang lebih lagi. Atau mendatangkan masalah baru. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan, melebihi daripada apa yang kita duga. Baik. Nah, sekarang kita buka 2 Timotius pasal 4. Bagaimana Paulus mengalami itu dalam hidupnya? Kuasa Tuhan yang bekerja begitu rupa. Kekuatan dari Tuhan. Dia pernah mengalami kesendirian. Saudara tahu apa itu kesendirian? Kita juga sudah belajar minggu yang lalu Ayub. Ketika segala-galanya masih ada padanya, semua orang datang berkerumun kepadanya. Begitu dia terpuruk, dia dalam kesendirian. Begitu Tuhan memulihkan, maka minggu lalu kita baca, semua orang datang lagi kepadanya, saudaranya, kenalannya, dan semua datang kepada Ayub. Itulah dunia, menyakitkan. Dan Paulus juga mengalami dalam pelayanan. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4. Saat-saat Paulus menghadapi pergumulan dalam pelayanan, tantangan-tantangan yang begitu berat. Ayat 16. Ayat 16. Baca. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini yang terjadi. Ayat ini dulu. Saudara kalau mau tahu apa saja yang terjadi, saudara akan baca ayat sebelumnya. Ada nama-nama di situ yang disebutkan. Siapa-siapa dalang-dalangnya dan siapa-siapa yang meninggalkan dia yang tadinya mungkin diharapkan. Tetapi kita nanti sebentar itu. Kita lihat di sini dalam kesendirian. Paulus menghadapi. Jadi memang saudara, ini suatu realita, suatu alamiah, sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam arti kata. Makanya memakai kata pribadi. Tidak ada orang lain yang mau sepenanggungan menanggung tanggungan kita. Tidak ada itu di dunia, tidak ada. Tidak ada. Umumnya hanya kalimat-kalimat saja. Jadi bagaimanapun juga, setiap pribadi kita harus tangguh. Kita mungkin mereka katakanlah dengan tulus mengatakan itu. Tetapi problem yang kita hadapi memang problem untuk kita, bukan untuk orang lain. Ketika kita curhat, sebagian menghakimi kita, sebagian simpati, dan sebagian sangat mau menolong kita. Tapi dia tidak bisa ambil alih. Karena kita tahu terbatas, setiap manusia terbatas. Suami sekalipun, istri sekalipun, anak sekalipun, orang tua sekalipun, tidak ada yang dapat kita andalkan. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka bahwa mereka tidak sampai hati atau dan lain sebagainya. Tidak bisa, saudara. Karena masing-masing orang ada punya pergumulan. Nah, kitalah yang harus tangguh. Kitalah yang harus tangguh.
Jadi kalau Paulus mengalami ditinggalkan, kemudian alasan ditinggalkan itu dia jadikan alasan untuk jadi lemah, habislah dia. Tapi dia tahu bahwa ini harus dia hadapi sebagai pribadi, rasul sebagai pribadi, orang percaya. Dan dia harus melakukan itu semua. Maka pada saat ia ditinggalkan, perhatikan saudaraku, ada rahasia yang indah di sini. Nanti kita akan baca. Jangan pernah merasa sendiri ketika ditinggalkan oleh siapapun. Ingat Ayub, istrinya pun meninggalkan. Jangan pernah merasa sendiri. Ketika kita Tuhan izinkan masuk di dalam pengalaman ditinggalkan oleh semua, itulah kesempatan emas bagi saudara pribadi tanpa siapapun menikmati kepribadian bersama dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada yang lain. Disitulah kita bisa mengenal lebih intim, lebih dalam lagi siapa Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita, yang tersalib di atas kayu salib Golgota. Mari kita buktikan. Kita baca ayat berikutnya. Tadi ayat 16. Untuk memahami ayat selanjutnya, kita ulangi ayat 16. Baca. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Oh puji Tuhan. Dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Pada saat ditinggalkan, Tuhan yang datang mendampingi. Pengalaman ini secara manusia sangat menyakitkan. Kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai karena meninggal dunia, kita hanya menangis sebatas-batas yang ada batasnya. Kenapa? Karena kita tahu ia tidak bisa bangkit lagi, kecuali nanti kebangkitan pada hari kebangkitan. Tapi kalau kita masuk dalam pengalaman ditinggalkan, bukan karena kematian, itu jauh lebih menyakitkan. Mari kita renungkan. Jangankan bilang pengalaman orang-orang dewasa, pengalaman cinta monyet anak remaja pun membuat dia bisa bunuh diri. Walaupun dia belum mengenal apa itu cinta, tapi hanya cinta monyetnya. Tapi karena so tidak datang 3 hari, kemudian so berjalan dengan orang lain, so mau mati. Ya, makanya jangan anggap remeh itu anak remaja kita yang semua lewat cinta monyet. Saudara, di dalam pelayanan pun juga seringkali kita alami. Di dalam hidup pribadi kita juga sering kita alami. Di dalam pertemanan juga sering kita alami. Karena tidak ada jaminan kepada siapapun untuk tidak meninggalkan kita. Dan kita tidak bisa menyalahkan. Karena masing-masing orang punya pergumulan. Dan mungkin itu masing-masing punya pemahamannya sendiri. Tetapi yang jelas, itu bahagian lain untuk kita mau bahas, tapi yang jelas adalah ketika semua meninggalkan kita, bersyukurlah karena Tuhan sedang mendekati kita untuk mendampingi kita. Ini yang dialami Paulus. Dan apa yang Tuhan lakukan?
ayat 18. Sama-sama. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya yang di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hanya manusia yang tangguh, hanya pribadi yang tangguh, yang bisa bertahan sampai pada akhir. Ini. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita